Dalam memelihara merpati banyak cara untuk mencapai keberhasilan baik dalam beternak maupun dalam lomba. Namun semua memiliki kesamaan bahwa kita tidak boleh mentolerir terhadap burung yang terus-menerus sakit dan memerlukan pengobatan, dan kita harus memiliki asumsi bahwa burung yang memiliki prospek untuk juara harus sehat, sedang burung yang selalu sakitan tidak baik untuk dipelihara. Burung yang kita pelihara, baik sebagai breeder maupun crosser, harus memiliki kondisi kesehatan super dan boleh sakit dalam kurun waktu lama dan berhari-hari. Kesehatan pada merpati tidak datang dengan sendirinya, namun perlu perawatan yang intensif dan terus-menerus dengan pemberian vitamin, suplemen dan obat-obatan yang mendukung sangat diperlukan, dan jangan sampai terabaikan kebersihan kandang. Sangat mustahil mencetak burung juara datang dengan sendirinya tanpa melalui proses perawatan yang serius. Dalam memelihara merpati, mungkin Anda kurang memperhatikan burung yang tahan akan penyakit, perubahan iklim, bakteri dan virus. Kadang kala kita jumpai burung piyik dari terah burung terkenal dan hebat, namun piyik ini sering sakitan serta selalu memerlukan perawatan ekstra dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kita pun sayang karena kita khawatir, mudah-mudahan siapa tahu setelah dewasa bisa juara seperti indukannya atau seperti nenek moyangnya, dan perhatian kita terfokus pada merpati tersebut. Ini adalah awal ketidakberhasilan kita dalam beternak, dalam memelihara merpati, karena burung yang lebih bagus akan tidak terawat karena perhatian kita terbagi terhadap burung yang memerlukan perhatian lebih. Banyak peternak bertanya-tanya, apa yang harus saya berikan burung untuk membuat merpati lebih sehat? Burung yang sehat dari mulai mempersiapkan kedua indukannya, pairing, sebelum dijodohkan akan menghasilkan anakan yang baik dengan kekebalan yang baik yang tidak memerlukan obat-obatan terus-menerus. Jawabannya adalah seleksi terhadap piyikan Anda, dan jangan ragu untuk menyingkirkan secepatnya. Anda harus jeli dan kejam untuk keberhasilan terhadap hasil ternakan, dan semua merpati yang kita pelihara harus diperlakukan sama. Bila kita menjumpai piyik yang menetes mau berkembang menjadi dewasa dan selalu menunjukkan gejala yang selalu sakit-sakitan, maka Anda harus gunakan tangan besi untuk menyingkirkannya. Dalam melakukan seleksi pun harus Anda lakukan terhadap merpati yang diternak, bahwa merpati yang memasuki masa ternak harus dalam kondisi fit dan sehat, serta tidak dalam kondisi stres apalagi sakit, sehingga mulai memasuki masa menjodohkan, bertelur, mengeram, melolok, kita sudah melakukan seleksi dan kita sudah mengamati sejak awal. Penilaian terhadap prestasi merpati. Beberapa pernyataan penilaian terhadap merpati, yakni beberapa orang berpikir bahwa burung berasal dari terah yang baik akan menurunkan anakan yang baik. Tidak selamanya ini terjadi. Burung berasal dari terah yang baik bila sudah dilatih tidak menunjukkan kinerja yang baik harus segera diupiker atau disingkirkan, karena burung yang baik akan mudah dilatih atau ada peningkatan setiap masa latihan. Burung yang diternak, breeder, bila dalam 4 tahun tidak memberikan keturunan yang baik untuk tidak dilanjutkan mengambil keturunan. Bila akan hanya tetap dipelihara, minimal bisa menjadi lolohan yang baik, agar tidak mempersempit kandang ternak. Merpati yang telah berumur 2 tahun, 2 kali rampas, tidak ada peningkatan prestasi, kinerja harus segera disingkirkan karena akan jarang terjadi peningkatan prestasi terhadap merpati yang umurnya semakin meningkat menjadi tua. Burung yang kinerja baik akan mampu menunjukkan prestasi dalam kurun waktu 2 tahun, 2 rampasan. Merpati muda di dalam lomba merpati pos yang diadakan di Belgia dan Belanda dalam kurun waktu dekade yang lalu. Jika kita melihat hasilnya saat ini, bahwa juaranya banyak didominasi oleh merpati muda yang berumur 2 tahun.
Merpati yang mendapat juara bukan dipengaruhi oleh faktor vitamin atau jamu karena banyak peternak yang mempersiapkan merpati mulai dari piyik hingga dewasa dengan pemberian suplemen yang berlebihan. Dengan maksud agar merpatinya setelah dewasa memiliki kondisi tubuh yang kuat, namun dalam hasil penelitian berbeda bahwa pemberian obat-obatan selama bertahun-tahun membuat merpati menjadi lemah. Banyak pemain peternak merpati tidak menyadari bahwa obat dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk menguatkan merpati atau menambah kemampuan merpati. Ketika merpati yang dilombakan tidak menunjukkan hasil yang maksimal, mereka berpikir bahwa pemberian obat kurang maksimal atau dosis obat kurang banyak. Padahal obat dan vitamin tidak akan mempengaruhi kinerja burung, hanya pemberian vitamin yang sesuai akan membuat burung tetap sehat dan kondisi yang prima. Di Eropa, para peternak merpati pos menyapi piyikannya pada umur 4 minggu, bahkan sekarang mulai umur 3 minggu, dan hasilnya banyak merpati pos di Eropa yang juara pada saat piyiknya sudah disapi oleh indukannya. Dan mereka melakukan ini ada beberapa alasan. Kalau terlalu lama meloloh, maka indukan akan lama bertelur dan kondisi badan akan tidak baik untuk merawat bayi berikutnya, atau bila indukannya langsung akan lama bila akan melatih kembali. Menyapih piyik pada saat lebih muda akan membuat merpati lebih jinak dan lebih dewasa, dan piyik akan lebih survival dengan kondisi alam sekitar. Alasan lain yang baik untuk menyapih bayi pada usia dini harus dilakukan dengan mengadakan seleksi terlebih dahulu. Menyeleksi merpati sejak awal. Semakin awal Anda melakukan seleksi, maka akan semakin baik. Bahkan Anda sudah dapat memulai seleksi burung ketika masih dalam telur. Beberapa saran tentang pemilihan seleksi. Bila telur yang akan Anda tetaskan berkerak skala berpori, maka segera singkirkan atau buang karena belum ada burung yang baik berasal dari telur yang berkerak atau berpori. Telur harus mengkilap dan mengkilap, sama seperti merpati sehat, bulunya harus cerah dan cerah. Singkirkan telur dengan skala berpori berkerak. Lakukan pemberian vitamin pada indukan, lalu ambil telurnya lagi, lihat sudah sesuai kriteria apa belum. Bila Anda akan memasang ring pada merpati piyik berusia seminggu, mungkin Anda akan melihat piyik yang ukurannya serta berkaki lebih kecil dibanding piyik yang lain dengan usia yang sama, maka saran saya akan lebih baik disingkirkan karena burung seperti ini tidak akan menjadi baik apalagi berpotensi juara. Karena burung yang baik akan sehat sejak dari piyik. Merpati jenis ini adalah merpati tanpa masa depan. Hati-hati untuk piyik yang selalu mencicit di sarang. Ini mungkin disebabkan oleh kanker, trichomoniasis, dan tidak kuat akan pengaruh obat-obatan atau vitamin yang diberikan. Tapi terhadap peternak yang baik, ia akan peka terhadap piyik yang seperti ini dan akan segera memberi pengobatan. Dia sadar akan bahaya dan tindakan pencegahan trichomoniasis. Secara umum, piyik yang mencicit terlalu banyak tidak baik. Sekali lagi, singkirkan mereka. Mereka adalah merpati tanpa masa depan dan tidak akan berprestasi. Juga tolong diperhatikan sarang yang ada piyikannya yang kondisinya selalu basah. Mereka basah karena indukannya terlalu banyak minum sehingga meloloh terlalu banyak air, bukan sari makanan. Ini memiliki alasan. Merpati yang minum terlalu banyak tidak dalam kondisi yang baik, tidak sehat, ada sesuatu yang salah dengan pencernaan. Untuk meneruskan meloloh dengan indukan yang seperti ini adalah hal yang buruk. Hal ini juga bisa disebabkan oleh piyikan itu sendiri yang tidak memiliki kekuatan untuk membuang kotoran di pinggir sarang, karena piyikan yang pandai akan membuang kotoran di pinggir sarang. Sehingga ini salah satu kriteria untuk menyingkirkan piyik seperti ini. Kadang-kadang Anda melihat bulu-bulu di pundak belakang burung piyik yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan burung piyik yang usianya sama.
Burung piyik yang demikian baik disingkirkan karena menandakan tidak memiliki vitalitas untuk mencapai prestasi yang lebih baik, menjadi juara, bila Anda telah meyapi burung piyik. Kemudian setelah turun kandang selalu minta makan, loloh burung-burung yang ada di sekitarnya baik yang bukan indukannya menandakan burung piyik TSB tidak memiliki pendirian atau karakternya tidak kuat. Ciri-ciri ini pun ditandai sejak burung masih piyik dan mulai mencari tempat tidur. Bila malam hari kadang kita menjumpai burung yang berukuran besar lebih banyak diam kurang bergerak sehingga malas UTK kesana kemari, atau burung yang lebih banyak di lantai dan tidak mampu bertengger menandakan burung ini malas untuk bergerak. Ini pun jenis merpati yang tidak memiliki prospek juara. Merpati yang kuat yang memiliki prospek untuk juara akan memiliki bentuk tubuh proporsional modern agak kecil sehingga lincah untuk bergerak bila dipegang, ukuran badan seperti buah pir. Hal ini sering terjadi oleh setiap peternak dan terjadi kekeliruan kesalahan dalam penilaian terus-menerus di mana membiarkan piyik untuk terus berkembang hidup sampai dewasa padahal piyik tersebut tumbuh dalam keadaan tidak sehat. Dan ini tidak pernah terjadi di mana burung juara sejak usia piyik selalu sakitan dan begitu besarnya akan menjadi juara. Mulai sekarang bila Anda melihat burung yang sejak piyik sakitan segera disingkirkan karena burung yang juara akan memiliki kesehatan yang baik. Dan kesehatan merupakan hal utama yang dibutuhkan pada burung pada usia berapapun. Burung yang berpotensi dan memiliki peluang untuk menjadi juara harus selalu sehat sampai usia berapapun. Karena untuk menjadi burung juara hal yang paling utama adalah burung harus selalu sehat. Selain ciri kesehatan yang utama bagi burung yang baik, maka ciri lain yang dapat dikenali dengan mudah terhadap burung piyik yang mandiri dan berkarakter adalah burung tersebut akan selalu berusaha di tempatnya dan tidak mudah pindah dari tempatnya sekalipun di suasana gelap. Ini salah satu ciri burung yang mandiri dan berkarakter dengan mempertahankan tempat tinggalnya serta tidak berpindah-pindah. Merpati yang akan kita jadikan breeder harus memiliki kriteria yang memenuhi syarat dan terseleksi seperti 1. Terah jawara. Istilah ini sering kita gunakan, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah jawara adalah jagoan, pendekar atau kita definisikan jagoan, jawara atau pendekar di mana setiap bertarung sering menang atau bahkan tak terkalahkan. Sehingga dalam dunia merpati kalau kita gunakan istilah terah jawara bahwa keturunan burung tersebut sudah sering menang bila dilombakan dan sering juara. 2. Tubuh yang proporsional. Pemahaman tubuh merpati yang proporsional tentunya ini tidak terlalu sulit karena hampir semua pemain merpati baik pemula maupun senior sudah banyak paham istilah tubuh yang proporsional karena referensi ciri-ciri fisik merpati yang proporsional sudah banyak. 3. Inteligensi yang baik. Inteligensi atau dalam dunia merpati sering kita sebut bahwa merpati tersebut pandai, gampang dilatih. Jalur lurus termasuk mental yang baik karena cepat hafal dilatih walaupun sering pindah-pindah lapangan. Dilatih tidak muteran atau bingung setiap dilatih apalagi pindah lapangan serta cepat mengenali betina geberan atau pemilik dan kaos timnya. 4. Dan sistem pernafasan yang sempurna. Mungkin istilah sistem pernafasan yang sempurna bagi dunia merpati balap tidak terlalu penting dan jarang sekali pemain yang memperhatikan ini karena istilah ini banyak yang dijadikan pedoman oleh merpati pos yang jarak lepasan hingga 100 km lebih, sedang pada merpati balap yak jarak lepas antara 1 km. Pernafasan tidak menjadi hal yang penting apalagi ditunjang dengan kriteria di atas yang sudah proporsional. Namun dalam pernafasan jangan sampai tidak diperhatikan karena banyak dijumpai burung yang pada saat dilatih terbang begitu cepat, sprint atau hinggap ke betina dengan cepat, shoot atau tembak. Baik.
Ternyata begitu jauh seperti terbang di tempat, kalah dengan merpati yang terbang seperti pelan satu namun cepat sampai ke betina joki. Faktor ini yang menjadi penyebab adalah sistem pernafasan yang kurang baik. Sehingga untuk menilai sistem pernafasan yang baik, selain bentuk fisik yang harus diperhatikan, juga dilihat pada saat dilatih, di mana merpati tersebut kontrol antara terbang dan sampai ke betina tidak terlalu terburu-buru terbang, karena secara logika merpati pun mampu mengontrol jarak yang harus ditempuh dengan pernafasan yang harus digunakan. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.